aku nih, zaman sekarang di Jakarta, terutama di kota-kota besar, kayaknya asisten rumah tangga itu jadi kebutuhan primer. Pokoknya begitu selesai lebaran, asisten rumah tangga pada pulang, ibu rumah tangga tuh kocar-kacir. Kalau aku datang ke yayasan tuh ibu rumah tangga banyak banget berbondong-bondong ke sana. Dan dalam hitungan hari, itu stok habis. Ini kayak barang kayak stok habis ya. Beneran Pak, kalau ngomongin soal asisten rumah tangga. Nah, Mona dan Mas Indra di sini berhasil, katanya sih dalam jangka waktu sekian bulan lah ya masih bisa ditolerir kalau nggak ada asisten rumah tangga. Kalau gue tuh nggak ada sama sekali juga pasti akan kerepotan. Pernah nggak tapi di momen itu? Pernah kemarin kalau waktu kayak misalnya ya pas mau lebaran ya, mau lebaran sebelum lebaran. Tapi sekarang jadi gini, dulu tuh kita asisten rumah tangganya terus terang banyak. Jadi ada suster. Dulu gimana dulu? Ada suster, masak sendiri, bersih-bersih sendiri, masak dan dapur sendiri, bersih-bersih dan cuci setrika sendiri gitu kan. Terus security supir ada. Security. Udah gitu kalau tukang kebun nanti datangnya dalam seminggu berapa kali tuh? 3. Ya 3 kali gitu seminggu, deh. Jadi bukan yang tinggal di rumah. Pokoknya ada banyak lah ya. Macam-macam. Nah terus kita waktu itu jalan-jalan pergi ke luar negeri. Karena perginya lumayan jauh dan sebulan, kita hitung-hitung dana nggak cukup. Kalau bawa asistennya nggak? Iya benar. Asistennya ya kan? Bukan lagi Bu. Nah, Iya. Anak 3. Iya. Curhat banget ya. Pindah rumah. Nah, jadi kita pergilah berlima-limaan nih, anak 3, aku sama Indra. Berlimaan, capek sih, cuma ternyata kita bisa ya gitu. Dan kita waktu itu sewa apartemen yang bukan hotel, jadi nggak ada yang bersihin apartemennya. Harus bersihin sendiri. Jadi gua ada sih yang bersihin, cuman hitungan per 3 jamnya tuh 1,5 juta. Bapak, kita pindah ke sana aja gimana ini? Per 3 jam, 3 jam 1,5 juta di sana. Ini pasti negara Eropa kayaknya atau Amerika gitu ya. Nah, udah gitu aku bangun tidur nyuci, abis nyuci masak buat anak-anak. Anak-anak bangun mandiin, udah gitu pada kelar Indra ngepel bersih-bersih. Gua udah kelar semuanya rumah, kita berangkat tuh pergi jalan-jalan, pulang anak-anak tidur kita nyuci lagi. Oke, tapi itu kan liburan, dua-duanya off, anak-anak nggak sekolah. Tapi kalau nggak ada asisten rumah tangga kemudian harus kerja anak-anak sekolah, pembagian tugasnya gimana? Nah itu memang repot. Jadi makanya begitu sampai rumah, tapi ada pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ternyata kita bisa ya. Cuma kita udah terlalu nyaman dan nggak tahu kalau ada cara lain, jadi pakai aja cara lama. Tapi sekarang kita udah mulai berpikir kalau gue nggak ada asisten rumah tangga sama sekali, terus terang repot banget. Cuma kalau sekarang udah mulai berpikir untuk mengurangi, kayaknya satu aja cukup gitu. Nah aku mau nanya Mas Indra sebagai sisi suami ya, mau nggak mau kan ketika nggak ada asisten rumah tangga dulu mungkin pulang kerja bisa santai. Sekarang kalau nggak ada asisten rumah tangga berarti harus mau nggak mau ikut terjun untuk. Jadi kalau aku sih biasanya kalau kegiatan setiap hari ya, pagi itu biasanya aku mandiin anak-anak gitu sama nganterin sekolah. Ibunya nggak ya? Ibunya ngurus sendiri. Ibunya ngurusin yang lain aja lah. Gitu. Bener. Jadi kalau mandiin sama yang aku kalau ada Indra, kalau bisa Indra. Kalau anak-anak kan gitu, bunda, dikit-dikit bunda, dikit-dikit bunda. Kalau situasi yang nggak dibikin bapaknya yang aku nggak bisa, Yanda yang bisa. Bunda komputer gini, aduh aku nggak bisa, Yanda yang bisa. Bunda TV-nya, aku nggak bisa, Yanda yang bisa. Biar dia juga bergantung. Akhirnya anak-anak tahu dalam hal apa larinya ke Yanda. Iya, jadi kalau umpamanya sekarang ini kan karena macet ya, jalanan di daerah rumah kita itu macet banget. Jadi kalau nganterin Mima sama Nala kalau naik mobil itu bisa 2 jam sampai 2 jam setengah. PP padahal deket banget gitu. Nah naik motor itu paling lama cuma 40 menit PP. Dan dia nggak mempercayakan orang lain untuk naik motor bareng. Akhirnya sekarang tugasnya tiap pagi mandiin, ngurusin anak-anak, nganterin ke sekolah. Ya nganterin sekolah, udah pulang. Terus kalau umpamanya dari kantor, biasanya aku pulang lebih awal. Nah lebih awal itu masih bisa main bareng sama anak-anak, sama kadang-kadang mandiin yang ini aja. Jadinya mengorbankan chattingan di grup, sosial media. Awal-awal sih, aduh. Jadi kayak berasa nggak punya waktu ya buat yang lain. Punya waktu. Awal-awal nggak enak sama teman-teman karena nggak pernah nongol gitu, nggak pernah say hi di grup. Tapi lama-lama ya udah emang ini prioritas gue gitu, dan jadinya terasa lebih nikmat gitu karena kedekatan dengan keluarga. Bondingnya juga, bonding yang penting. Benar. Dan kalau sampai ke taraf itu di usia berapa? Maksudnya butuh di berapa lama di usia berapa? Kan ada maksudnya gini, ketika usia 2 tahun, kayaknya masih butuh babysitter nih. Anak-anak. Dia lagi sekalian konsultasi. Iya, konsultasi. Boleh bener. Pas babysitternya. Jangan digituin. Ya siap-siap lagi. Babysitternya apa? Saya mau dipecah. Enggak, Mbak. Tenang, Mbak Nur, Mbak Yati aman, masih aman.
Ini provokator. Oh dia sih, gue nanya, aduh salah lagi. Enggak sih, sebenarnya kitanya aja yang ngerasa kayaknya anak-anak masih kecil dia kayak nggak ngerti ya gitu. Ya. Cuma sebenarnya umur 1,5 tahun, umur 2 tahun tuh cobain deh. Kalau misal nanti lama-lama kita jadi tahu bahwa ternyata dia mampu loh melakukan hal-hal kecil dan jadinya dia jadi tahu punya tanggung jawab sendiri, dijadiin rutinitas yang seru aja gitu lama-lama yang menyenangkan. Anak-anak dia jadi peduli gitu sama rumahnya dia sendiri. Betul. Dan tidak ada yang salah dengan itu ya sebenarnya. Ya kayak Mima gitu pulang sekolah kan memang kita kasih tugas untuk siram-siram habis itu main gadget gitu kan. Dia tuh bisa di taman aku suruh setel musik yang kenceng sambil nyanyi-nyanyi sama siram-siram akhirnya gitu. main sama adik-adik. Jadi gue pernah dengar ada orang itu ada anak kecil tuh joget-joget sambil main aero anak lu berdua. Iya mami ya. Nah, kesiram nggak anak lu? Enggak. Tapi yang pasti dengan dari 6 yang membantu pegawai di rumah sampai akhirnya menjadi 1 tuh berasa banget di masalah bayaran ya. Iya, Masalah pasti. bayaran juga pasti jadi hebat. Taruh kalau 1 orang 1,5 juta minimum, 6 orang aja udah 9 juta per bulan. Tuh. Tapi ternyata 1,5 juta per bulan itu bukan bayaran yang termahal loh Wendy loh. Oh gitu. Ada yang lebih mahal lagi. Ada yang lebih mahal? Ada yang lebih mahal lagi. Dan semoga aura rumah tidak akan jadi panas setelah melihat tayangan berikut ini ya. Kita lihat ini dia, tayangan bayaran asisten termahal. Monggo. Pernah bayangin gak sih, gaji seorang asisten rumah tangga mampu menembus angka hingga ratusan juta rupiah? Percaya nggak percaya, tapi ini nyata loh. Berikut negara-negara yang menggaji asisten rumah tangga dengan bayaran fantastis. Di urutan kelima jatuh pada negara Italia. Selain terkenal dengan makanan pizza dan pastanya, ternyata Italia juga terkenal akan besarnya gaji untuk asisten rumah tangga, hingga $17.500 per bulan atau sekitar 230 juta rupiah. Di urutan keempat adalah Korea Selatan. Negara yang mendapat julukan negeri ginseng ini menggaji seorang asisten rumah tangga yang sudah expert mencapai $22.000 per bulan atau hampir sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya di posisi ketiga adalah negara Amerika Serikat. Terkenal dengan asisten rumah tangga berlatar belakang lulusan sarjana, tak heran dalam sebulan seorang asisten rumah tangga di Amerika Serikat mendapatkan gaji antara $19.800 sampai $31.900 atau sekitar 200 juta rupiah. Di posisi kedua adalah Kanada. Negara yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat ini memberikan sejumlah bayaran seorang asisten rumah tangga dalam sebulan hingga mencapai $26.500 per bulan atau setara hampir 350 juta rupiah. Dan di peringkat pertama adalah Perancis. Di negara ikon mode ini, dalam sebulan seorang asisten rumah tangga mampu mengumpulkan sekitar $38.000 atau setara 400 juta rupiah. Benar-benar fantastis bukan? Minimnya keinginan orang untuk berprofesi sebagai asisten rumah tangga adalah salah satu sebab mengapa di negara tersebut mereka dibayar dengan harga mahal. Terima kasih untuk tayangan tersebut. Ternyata tidak hanya para asisten rumah tangga yang memutuskan untuk pindah negara, kami pun para artis juga memutuskan pindah negara. Betul Bu, aku lagi mikir-mikir nih Bu. Ini penonton aja mulai mindik atu-atu keluar. Mau daftar di sana. Luar biasa loh ini. Oke, kalau kita sekarang sudah punya satu keluarga yang sudah punya 3 anak, suami istri bekerja, mau tidak mau mereka tetap butuh minimal 1 Ya. karena memang udah dicoba, dipaksain, jadinya malah jelimet sendiri. Percaya nggak, absennya asisten rumah tangga itu bisa bikin suami istri malah berantem karena kita capek secara emosional. Betul sekali. Nah, bintang tamu saya berikut ini sudah hampir 2 tahun sama sekali tidak memakai asisten rumah tangga. Dia ngurus rumah, ngurus anak, semuanya sendiri, dan profesinya pun artis. Siapakah dia? Langsung saja beri tepuk tangan untuk Thalita Latif dan Carmelo. Mau minum lagi? Oh, lagi naik kereta api, naik kereta api. Biasa. Awas. Hati-hati. Satu. Terakhir. Ini memang ritual di keluarga mereka ya. Kalau jalan deretan, tadi mamanya pas suaminya gini semua nih. Iya benar-benar. Ini Rafaelanya nih. Halo Kak. Bapak kenapa Pak?
Jadi T-Rex nih ntar. Aku pindah. Aku pindah, aku pindah. Aku Dia pindah. itu lagi suka jadi T-Rex. Iya, benar. Lagi suka jadi Engger. Wah, banyak banget. Iya. Jadi kita duduk di mana nih? Kamu duduk di mana? Di mana? Raffi kamu di mana? Sebelah di mana ya? Tuh. Oke. Yeay. Baik. Oke, silakan duduk karena film segera dimulai. Yuk, nonton. Kita mau nonton film apa itu? Coba kita tanya ini. 2 tahun ya. Nah, makanya anaknya 2 tahun udah ada asisten. Talita. Seperti inilah proses. Bagaimana? Anak, Kenapa? suami di rumah, Iya. nggak ada asisten rumah tangga. Iya. Gimana bisa? Awalnya Oke, awalnya kita sampai awalnya dulu. Iya, Pasti ada cerita awalnya. Lalu bagaimana sampai akhirnya mereka bisa menerima kondisi ini dengan pasrah pemirsa? Jangan kemana-mana, terus dibahas-bahasi bahasa bahasa. Basrah. Kalau Basrah berat aja, masalahnya berat banget. Enggak, karena sebenarnya butuh. Cuma ya udahlah.